Saudaraku, pada hari ke-11 doa puasa 40 hari ini, booster message kita akan membahas Yehova Shalom, Tuhan sumber damai. Mari fokus supaya Anda mendapat dorongan, penguatan, dan semangat untuk praktek firman. God bless you. Dia Yehova Shalom, Tuhan sumber damai. Nah, jadi teman-teman, kita sore hari ini mau diskusi buat rapat Paskah Youth kita. Nah, buat Paskah Youth nanti kan bulan April ya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada ide nggak acara apa? Kalau dari aku sih, aku ada ide, jadi nanti kita bakar-bakar. Jadi kan tidak terus gitu kan. Jadi kita bakar-bakar supaya bisa bangun komunikasi satu sama lain. Gitu. Kalau yang lain gimana? Kalau menurutku kalau kita apa ya? Kumpulin pengurus dulu gitu loh, Li. Jadi biar apa ya, kita bisa tahu pengurus yang lain, siapa tahu pengurus yang lain punya ide-ide lain kan. Oke, berarti rapat pagi ya sama pengurus yang lain ya. Oke. Kalau Dimas, gimana Dim menurutmu? Dim. Gimana? Menurutmu Paskah kita mau dibikin kayak apa? Ya ikut aja, selalu ikut aja. Gitu. Ikut yang mana nih? Ada yang ikut, ada yang rapat. Kita mau rapat loh. Bakar. Ya rapat aja, rapat dulu aja. Rapat. Kayaknya enggak. Tak fokus, Dimas. Tak fokus. Iya nih, Dimas nggak fokus apa sih? Minum. Serius. Kamu nggak berapa tahun, Dim? Jelas. Kita lagi rapat loh, Dim. Ya Gini, kalau menurut Kameri setuju dengan Lili, kita bakar aja barbecue. Bakar apa Kak Mary? Kita tinggal ngumpulin pengurus, ya kapan kita mau rapat lagi, karena ini kan sudah jam segini, biar kasihan yang lain pulangnya sudah malam gitu. Ini kan sudah 8:30 malam. Mungkin sebulan sebelum Paskah sih ya. Minggu depan kita ya. Minggu depan kali ya. Minggu depan kita kayak. ngomongin di grup ya. Oke deh. Gitu. Oke. Teman-teman terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Aku duluan pulang ya. Yo. Dim. Aku mau ngomong seisan ya. Sebentar, aku mau pulang dulu ya. Oh, iya. Waktunya sudah mulai. Oke, hati-hati. Nah, aku tuh mau nanya, kamu kenapa kok tadi rapat tuh udah fokus gitu loh? Gini loh, tadi aku berusaha fokus tuh. Cuman tuh apa ya, posisiku sekarang tuh nggak bisa buat aku fokus gitu. Satu, Aku tuh ada tugas. Dua, kan aku sekarang magang kan, terus ada project juga. Nah, project ini tuh tak kerja dari rumah.
itu rasanya nanti adikku tuh ganggu gitu loh. Jadi aku tadi tuh nyambi ya kalau ganggu rapat. Oke deh, tapi apa ya, meskipun kamu banyak kerjaan, banyak tugas, tapi kan ini kan rapat, gak enak juga sama teman-teman yang lain kan. Tapi kalau aku boleh kasih saran, Boleh, Dimas perlu saranmu, Evelyn. posisimu tuh sama kayak aku. Kita lagi banyak dalam tekanan lah istilahnya, apalagi masalah adik ya kan, kita nggak bisa bikin Kasian adik disalahin terus. tugas di rumah gara-gara digangguin gitu. Tapi kadang ketika aku kayak gitu juga, satu hal yang selalu aku inget tuh, aku punya Tuhan. Dia tuh jadi sumber damai buat kita. Jadi aku mau ingetin kamu kalau misalkan dia tuh Jehovah Shalom yang akan ada di hati kamu. Dia pasti kasih kedamaian buat kamu. Meskipun kamu di dalam tekanan pun, dia pasti ada buat kamu. Coba deh inget-inget itu dan tanamin itu di hatimu. Iya, aku coba ya Lin ya. Aku juga baru sadar kalau kan Tuhan kita ternyata sama juga. Iya ya. dong. Sama-sama Jehovah Shalom, aku akan terapin itu juga deh. Makasih ya Lin ya. Iya. Dan Oke malam deh. ini, yuk pulang ya. Iya. Lanjut besok berarti ya. Oke. Yuk, Sampai see you. ketemu ya. Ya. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar Yehovah Shalom yang artinya Tuhan sumber damai. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Gideon menyebut Tuhan keselamatan. Dalam terjemahan lain disebut Yehovah Shalom yang artinya Tuhan sumber damai. Semakin lama, semakin banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Hidup yang berat menimbulkan tekanan bagi manusia. Saat kita terus berpikir akan begitu berat masalah, fokus kepada kesulitan, kita akan menjadi stres dan cemas. Semua itu bisa meracuni pikiran kita, sehingga lama-kelamaan kita tidak lagi merasakan damai di hati. Kita butuh Tuhan, sebab damai hanya berasal dari Tuhan. Hanya Dia yang sanggup mengaruniakan damai dan ketenangan kepada kita. Kalau saudara mau damai itu ada dalam hidupmu, mari izinkan Tuhan, Yehovah Shalom, bertahta dan tinggal di hidupmu. Damai bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 48. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti sungai mengalir dan tidak akan pernah kering. Inilah damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera dari Tuhan mengalir dari dalam hati yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Damai sejahtera yang Tuhan berikan mampu mengubah keadaan. Sekalipun diterpa masalah, sekalipun situasi sulit, hati tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Jangan mengejar damainya, tapi kejar sumber damai itu, yaitu Tuhan Yesus. Mendekatlah kepada Tuhan, cari Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani segala situasi, apalagi pada situasi yang sulit, yang seolah-olah dunia tampak berantakan. Tapi kalau kita tahu siapa sumber damai itu, kita mampu berpikir jernih dan tetap tenang menghadapi badai. Hari ini kalau engkau sedang dalam pergumulan yang berat, rasanya tidak ada jalan keluar, berserulah kepada Tuhan, Yehovah Shalom. Dia sanggup menyelamatkan dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dia sanggup mengubah air matamu menjadi tari-tarian. Larilah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Sebab manusia terbatas, tapi Tuhanmu tidak terbatas. Kapanpun kita berseru, Dia Tuhan yang tidak pernah menutup mata untuk melihat setiap persoalanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah menutup telinga untuk tidak mendengar suaramu. Berserulah kepada Tuhan dan izinkan Yehovah Shalom bertahta di hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan adalah sumber damai dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu bagi kami, dan biar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biar apa yang terjadi dalam hidup kami, masalah sulit, persoalan boleh datang silih berganti. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yehova Shalom, Raja Damai yang bertahta di hidup kami. Kami berdoa sepanjang hari ini, kami dapat menyelesaikan puasa kami dengan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.